isu yang lebih luas terlebih dahulu yang menjadi highlight atau fokus dari masyarakat dan juga tentu saja pemerintahan, yaitu kita tahu pada saat ini sedang dilakukan atau sudah diputuskan ada efisiensi anggaran. Mungkin boleh dijelaskan secara general atau secara umum terlebih dahulu, apakah kebijakan ini terdampak kepada kementerian yang Bapak pimpin? Secara signifikan sih tidak, karena efisiensi itu adalah kebijakan pemerintah dalam rangka untuk mengurangi program-program yang dirasa tidak signifikan, tidak perlu. Misalnya pengurangan untuk program sosialisasi, pengurangan untuk perjalanan dinas yang terlalu banyak, kemudian hal-hal yang tidak ada dampak dalam peningkatan kinerja pemerintah. Menurut saya ini merupakan bagian yang bagus dalam rangka untuk apa? Untuk peningkatan kualitas kerja birokrasi, dan yang kedua agar lebih efektif, efisien. Baik, mungkin boleh dielaborasikan lagi, karena kan masing-masing kementerian juga punya tantangannya masing-masing ya, untuk menyesuaikan dengan keputusan dari efisiensi anggaran ini masing-masing, karena punya program prioritasnya juga, begitu, punya belanja anggarannya juga. Kalau di Kementerian Transmigrasi sendiri, akhirnya apa Pak yang dikompromikan untuk dikenakan efisiensi anggaran? Ya, sesuai Inpres 1 2025 soal efisiensi, dari Kementerian Transmigrasi juga terkena efisiensi sekitar 48 miliar, kemudian ada rekonstruksi anggaran bersama-sama dengan pemerintah dan Komisi 5 kemarin, kemudian ada efisiensi 37 miliar. Jadi untuk Kementerian Transmigrasi pagu anggarannya 83,5 miliar. Efisiensi ini kita alokasikan untuk pengurangan kegiatan sosialisasi, kemudian rapat-rapat bisa dirubah menjadi daring, kemudian peningkatan kerja dari pegawai, yang keempat bisa untuk mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting, dan kita telah mentabulasi bahwa efisiensi ini tidak berpengaruh terhadap gaji pegawai. Jadi ada 637 pegawai di Kementerian Transmigrasi dan ini tetap aman, jadi akan kita gunakan juga anggaran dari Bendahara Umum Negara untuk bisa mengcover terhadap kekurangan-kekurangan kalau nanti dianggap perlu di dalam proses penggajian pegawai negeri, P3K, tenaga keamanan, dan pramubakti. Untuk mempertegas, berarti honorer juga termasuk di dalamnya? Termasuk honorer juga. Tidak akan ada pemotongan dan aman. Aman. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Kalau dari informasi kami dapatkan, Kementerian Transmigrasi sendiri telah mengusulkan anggaran tambahan, yaitu sebesar 2,55 triliun rupiah. Mungkin boleh dijelaskan Pak Wamen, apa saja prioritas yang ingin didanai melalui anggaran ini? Ya, pada tanggal 12 November 2024 waktu itu kita mengajukan anggaran biaya tambahan dalam rangka satu untuk membuat program agar 54 prioritas kawasan transmigrasi nasional itu bisa meningkat kualitasnya. Yang kedua, yang ini agak besar, kita akan memberangkatkan sekitar 2.000 kepala keluarga di dalam tahun ini apabila nanti sudah turun anggaran biaya tambahan 2025. Yang ketiga, kita akan meningkatkan kapasitas pegawai, capacity building, dan juga melalui program digitalisasi, kita akan menggunakan program data agar bisa mengcover wilayah dan kawasan transmigrasi ini secara digital, sehingga untuk sumber daya manusia, untuk potensi yang akan kita kembangkan, baik itu potensi ekonomi maupun sosial budaya, dan kita akan mampu untuk bisa melihat secara detail dengan proses digitalisasi ini agar apa? Agar pertumbuhan ekonomi nasional itu
dapat disupport dari kawasan transmigrasi. Oke, baik.